Jumpa lagi di channel video Bu Eli dalam seri Belajar Mandiri Sahabat Kimia. Nah, masih di sifat koligatif larutan, kali ini bahasan kita fokus pada konsep hitung tanpa rumus ya, sahabat kimia. Bagaimana kita menghitung molar, fraksi mol sebagai satuan konsentrasi yang umum yang sering dipakai pada sifat koligatif larutan. Nah, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapat pemahaman komprehensif. Nanti di akhir video Bu Eli akan sajikan latihan soal yang kita akan bahas bersama ya. Nah, sebelumnya silakan subscribe, like, share, komen, dan bisa merequest materi apa yang mau dibahas bersama pada channel video ini. Terima kasih. Sahabat kimia, kita perlu memahami istilahnya lebih dahulu sebelum membahas cara menghitung konsentrasi larutan tanpa rumus ya. Nah, ada 3 istilah yang perlu kita pahami. Bu Eli memberikan ilustrasi seperti ini. Jika sebuah gelas kita isi dengan cairan ya. Nah, cairan ini adalah air ya, maka air kita sebut sebagai solvent atau pelarut ya. Kita boleh memilih apakah menggunakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu solvent atau dalam bahasa Indonesia yaitu pelarut. Nah, ke dalam gelas ini kita tambahkan garam ya. Garam kita taburkan ke dalamnya, maka garam kita sebut solut atau zat terlarut. Kemudian setelah garam ditambahkan ke dalam gelas berisi air, kita aduk sampai homogen ya, aduk rata sampai homogen. Nah, larutan yang diperoleh air bersama dengan garam yang kita peroleh ini kita sebut larutan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris solution ya, sahabat kimia. Jadi sekali lagi ada 3 istilah yang perlu kita pahami, yaitu solvent, solute, atau solution ya. Solvent adalah pelarut, umumnya air karena air adalah general solvent yang bisa melarutkan zat-zat yang mampu larut di dalam air yang bersifat polar ya. Kemudian zat terlarut atau solut, zat yang kita larutkan ke dalam pelarut itu. Kemudian pelarut ditambah zat terlarut menghasilkan suatu larutan atau solusinya. 3 istilah berbeda ini kita perlu ingat dengan baik. Baik, kita mulai. Satuan konsentrasi umum yang sering kita jumpai pada bahasan sifat koligatif itu adalah 1 molal ya. Molal dengan simbol satuannya M kecil. Ingat, M kecil bukan M besar ya sahabat kimia. Ini menyatakan jumlah mol zat terlarut atau solut dalam 1 kilo solvent. Jumlah mol solut dalam 1 kilo solvent, patokannya adalah 1 kilo per kilo solvent ya. Yang kedua, satuan konsentrasi yang umum berikutnya molar dalam simbol M besar bukan M kecil ya. Nah, ini menyatakan jumlah mol solut dalam 1 liter solution. Jumlah mol solut dalam 1 liter solution. Nah, patokannya adalah 1 liter per liter solution. Nah, sekarang kita bedakan ya, mana yang molal, mana yang molar. Molal dari aspek penulisan simbolnya adalah yang 1 M kecil untuk molal, sementara molar M besar ya. Nah, lalu molal ini dinyatakan di dalam patokan 1 kilo solvent, sementara molar per liter atau 1 liter solution. Nah, sahabat kimia, apakah persamaannya? Persamaannya adalah ya ini menyatakan jumlah mol solut ya, jumlah mol solut baik untuk molal maupun untuk molar. Nah, sahabat kimia, kita menuju ke sini ya. Coba di-remind ya, apakah mol itu? Nah, Bu Elis sudah menyampaikannya pada seri stoikiometri ya, ini bab stoikiometri yaitu bagaimana membedakan mol, Avogadro, massa molar. Di sini ada bahasan tentang konsep mol ya, sahabat kimia. Mol adalah jumlah zat dalam bahan kimia, jumlah zat bahan kimia ya, yaitu salah satu dari satuan sistem internasional ya. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat kimia bisa mengingat kembali dengan cara mengklik video ini ya, yang ini ya sahabat kimia. Mol adalah jumlah zat kimia ya, jumlah zat bahan kimia ya, untuk menyatakan seberapa banyak jumlah zat dalam kimia.
Nah, sahabat kimia sekarang ada yang namanya fraksi mol sebagai salah satu konsentrasi yang umum juga yang kita jumpai pada sifat koligatif. Ini diberi, simbol X besar. Nah, sekarang kita pahami dulu arti fraksi ya. Fraksi di sini adalah ya bagian ya, fraksi kan fraction ya, bagian ya. Bagian misalnya kalau kita menjumpai ada sekian fraksi organisasi politik misalnya orpol, organisasi masyarakat, ormas ya, itu ada fraksi-fraksinya. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Demikian juga pada suatu larutan ya. Larutan mengandung sekian bahan ya. Misalnya ada bahan A, B, C. Nah, bahan-bahan ini kita nyatakan dalam mol ya. Misalnya sekian mol A, sekian mol B, sekian mol C. Nah, untuk mencari masing-masing fraksinya, maka kita menggunakan persamaan seperti ini ya. Karena fraksi itu adalah suatu bagian dalam seluruh bagian, maka misalnya kita mau mencari fraksi mol A, maka XA itu adalah mol A dibagi mol keseluruhan ya. Kalau komponennya ABC ya mol A tambah mol B tambah mol C. Kalau komponennya ada A, B, C, D, E, maka mol A ini dibagi dengan mol A tambah mol B tambah mol C ditambah mol D tambah mol dan seterusnya. Pokoknya seluruh mol ya. Dengan demikian untuk fraksi mol itu tidak punya apa satuan ya. Karena satuan molnya sudah dihabiskan di atas maupun di bawah ya. Demikian juga pada XB fraksi mol B seperti itu cara mencarinya. Fraksi mol C juga cara mencarinya juga demikian ya. Mudah sekali ya sahabat kimia ya. Ada molal, ada molal, ada molar, dan ada fraksi mol. Nah, ketika satuan konsentrasi ini umum sekali kita jumpai pada bahasan sifat koligatif larutan. Baik, sahabat kimia, Ibu Eli akan berikan sebuah kontekstualisasi untuk bab ini ya, untuk fokus materi ini. Bu Eli ambil dua contoh, yaitu asam sulfat dalam aki ya. Asam sulfat itu adalah A2SO4 ya. Sahabat kimia tentu tahu ya, aki di mana digunakan aki itu adalah salah satu contoh dari baterai ya. Nah, aki itu dipakai di dalam mobil ya, di dalam mobil pasti ada aki seperti itu ya sahabat kimia. Yang kedua etilen glikol ya. Etilen glikol juga kita jumpai dalam radiator mobil ya dengan rumus kimianya C2H6O2. Nah, bagaimana kontekstualisasi kedua bahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di sekitar kita ini? Ya, satu asam sulfat ya, H2SO4 dijumpai dalam aki ya. Nah, komposisi pengisian air pada aki itu ya umumnya adalah 70% disebutnya air zur ya, zur ya. Air zur atau H2SO4 dan 30% air aki. Nah, beda ya sahabat kimia dalam istilah kehidupan sehari-hari. Air aki itu sebetulnya air demineralisasi atau disingkat air demin ya. Sementara kalau asam sulfat encer yang sudah dibuat 70% itu disebutnya air zur ya, air zur. Jadi sering kita menyamakan dalam pengertian bahwa air aki itu adalah asam sulfat, padahal bukan ya. Air aki ya air demin ya. Air demin apa? Sebentar Ibu Eli jelaskan ya. Nah, sekali lagi di dalam aki itu ada 70% air zur dan 30% air aki ya atau air demin. Sementara air zur itu adalah asam sulfat yang sudah diencerkan dari asam sulfat pekatnya sebesar 70%. Nah, ini contohnya sahabat kimia ya. Ada dua produk asam sulfat. Yang satu adalah botol merah, disebutnya air aki botol merah. Lalu di sini ada air aki botol biru. Nah, isinya itu berbeda ya sahabat kimia ya. Berbedanya apa? Kalau botol merah itu asam sulfatnya itu 30%, air deminnya 70% ya, seperti itu sahabat kimia. Sementara pada botol biru ya, ini isinya hanya air demin saja ya. Sebesar yaitu air apa sih air demin? Demineralisasi, air yang tidak mengandung mineral karena sudah dihilangkan mineralnya ya. Contohnya adalah kita bisa
menggunakan air AC ya, air AC kita tampung ya sahabat kimia, jangan membuang air AC ya. Air AC bisa kita tampung dalam sebuah wadah, kemudian kita siramkan ke tanaman atau bisa dibuat sebagai air demin ya, tetapi harus melewati tahapan RO, reverse osmosis yang di RO ya, seperti itu sahabat kimia. Nah, jadi penggunaannya berbeda ya. Pada awalnya, air yang dimasukkan ke dalam aki ya, itu adalah air sur, sementara, kalau pada, mmm, pengisian air aki berikutnya itu biasanya hanya menggunakan air demin ya, atau air aki botol biru ya, sahabat kimia. Nah, sekilas info terkait dengan asam sulfat, karena kita bahas-bahas asam sulfat ini ya sebagai salah satu contoh larutan ya, karena bahasanya adalah sifat koligatif larutan, maka asam sulfat sebagai contoh larutan perlu kita bahas juga ya dalam sekilas info seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau membuat asam sulfat murni yang sekitar 96 sampai 98% massa ya, B/B atau M/M ya, itu konsentrasinya itu sangat pekat sampai mencapai kurang lebih 18 molar. Nah, bagaimana kita membuat membuat, konsentrasi asam sulfat murni ini menjadi lebih encer, misalnya kita mau membuat 70%, 30% dan seterusnya ya. Nah, caranya yang benar ini adalah seperti ini ya, siapkan airnya dulu ya, airnya sudah ditakar ya. Kemudian baru dengan menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, bekerja sangat hati-hati ya, karena ini kaitannya dengan bahan kimia juga dikerjakan di dalam ruang asam ya, seperti itu ya dalam laboratorium kimia ya, sahabat kimia. Nah, air yang sudah berada di dalam, beaker gelas ini ya, itu, baru kita menuangkan asam sulfatnya pelan-pelan, bila perlu setetes demi setetes melalui dinding gelas beaker-nya ya, atau gelas piala ya. Jadi menuangkan pelan-pelan ya, tidak boleh digerojok aja ya gitu ya, nggak boleh langsung dicemplungin aja gitu ya sahabat kimia ya. Nah seperti ini contoh ini yang salah ya. Kalau misalnya dibalik, air kita tuangkan ke dalam, asam, maka yang terjadi adalah, ledakan ya, karena sifatnya eksplosif. Kenapa? Pada saat air bereaksi dengan asam sulfat itu reaksi yang terjadi adalah eksotermis ya, termal atau kalor panas dalam, bentuk energi dalam bentuk kalor itu dirilis dari sistem ke lingkungan ya. Nah, mengapa, air perlu duluan ya ditaruh di dalam gelas piala, kemudian asam sulfatnya ini dituangkan pelan-pelan di dinding pialanya, karena air itu punya thermal conductivity yang cukup besar, sebesar 0,6 watt per meter kali Kelvin ya. Dengan demikian air punya sifat mampu menyerap kalor atau panas dengan sangat baik ya. Nah, sebagai gambaran adalah mengapa ini bersifat sangat eksotermis, karena pada saat misalnya asam sulfat ditambah dengan air dengan perbandingan volume 1:1 pada suhu 19 derajat Celcius ini bisa menghasilkan panas yang kalau diukur suhunya itu mencapai 131 derajat Celcius. Ini lebih besar, jauh lebih besar dari air yang mendidih pada tekanan 1 atm ya, sahabat kimia ya. Ini boleh diambil dari sumber ini ya. Nah, sekali lagi sekilas infonya adalah bagaimana membuat, mengencerkan asam sulfat menjadi sekian persen dengan menggunakan air. Sekali lagi, airnya dulu dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian asam sulfatnya dituangkan perlahan-lahan ke dinding ya, dengan sangat pelan ke dinding dari, wadahnya ini ya, sahabat kimia. Jangan digerojok, jangan, buru-buru atau dengan sangat cepat begitu. Intinya hindari kontak molekul yang dahsyat antara molekul H2SO4 yang bersifat polar, ini ada gugus polarnya di anion sulfatnya ya sahabat kimia, ini akan kontak dengan atom oksigen ya sahabat kimia pada H2O ya, sehingga terjadi ledakan yang cukup besar dan ini berbahaya ya sahabat kimia ya. Ini pernah terjadi ketika Bu Eli kuliah dulu ya sahabat kimia ya, itu ada ya pernah terjadi seperti ini, menuangkan asam sulfat ke dalam air ya, bukan Bu Eli ya, tetapi, teman ya, teman saat itu ya. Dan,
ruang asap itu sampai hancur ya, ibaratnya sampai terjadi ledakan, kacanya pecah. Nah, seperti itu ya sahabat kimia, itu pada saat itu pengalaman dari kawan Bu Eli dan Bu Eli melihatnya ya. Nah, baik kita lanjutkan sahabat kimia, kita langsung menuju kepada contoh hitung ya, contoh hitung tanpa menghafal rumus. Jadi konsepnya saja yang kita pahami. Bagaimana caranya? Kita mulai dari soal pertama. Asam sulfat atau H2SO4 pekat sebesar 490 gram dituangkan perlahan ke dalam 2 liter air. Ya, begitu kita membaca soal, lalu kita melakukan klasifikasi mana yang solut, solvent, dan mana yang solution. Ya. Lalu di sini disajikan data pendukungnya, massa molar molekul asam sulfatnya 98 gram per mol. Ya, dikatakan massa molar molekul berarti ada satuan ya, gram per mol. Tapi kalau massa molekul relatif itu tanpa satuan, yaitu yang sering kita tulis dengan simbol Mr ya, sahabat kimia ya. Kemudian densitas larutan, ya ingat siapa larutan ini ya? Larutan tentunya adalah gabungan asam sulfat dan air ya. Densitasnya lebih dari air karena asam sulfat di sini cukup pekat ya. Lalu pertanyaannya adalah hitung berapa konsentrasi larutan dalam molar, fraksi mol asam sulfat, dan fraksi mol air. Nah, sahabat kimia, ada langkah yang perlu kita ikuti dalam ta'aruf belajar ya, seperti ini ya. Kita bedakan mana solvent, mana solut ya. Solventnya adalah air, solutnya adalah asam sulfat ya. Kemudian di sini masanya kita lihat di soal ini ya. Massa asam sulfat adalah 2 liter. Nah, air ini maaf ya, massa air atau solvent adalah 2 liter. 2 liter itu sama dengan 2 kilo atau 2000 gram. Mengapa? Karena kita anggap airnya air murni, massa jenisnya kita asumsikan 1 gram per centimeter kubik atau 1 gram per mili ya. Kemudian massa asam sulfatnya adalah 490 gram ya. Lalu kita catat juga massa molar molekul untuk H2O adalah 18 gram per mol, massa molar molekul asam sulfatnya 98 gram per mol ya. Nah, sekarang kita catat jumlah molnya, sahabat kimia, karena ada kaitan dengan mol ya pada hitungan konsentrasi larutan di sini, maka kita langsung aja menghitung jumlah mol masing-masing komponennya ya. Kalau solvent tadi 2 kilo kita ubah jadi 2000 gram, dibagi saja langsung dengan massa molar molekulnya gram per mol, maka gramnya kecoret ya, tinggal sekian mol, 111,11 mol ya. Nah, demikian juga asam sulfatnya, menghitung jumlah molnya adalah massa asam sulfat 490 gram, kita bagi dengan massa molar molekulnya, yaitu 98 gram per mol ya. Gramnya kita coret dan diperoleh 5 mol ya. Nah, ini data-data yang akan kita pakai. Nah, berikutnya kita jumlahkan massa larutan atau solution, yaitu massa solvent ditambah massa solutnya, 2000 ditambah 490 gram, 2490 gram ya. Ingat, ini massa larutan atau solution. Nah, larutan inilah yang kita ukur densitasnya ya. Ternyata densitas larutan ya. Jadi sahabat kimia perlu memahami istilah. Jangan menyamakan istilah. Harus bisa mengklasifikasi istilah mana solut, solvent, dan solution ya. Nah, kalau ada data densitas, densitas itu tentu akan akan menjadi milik larutan. Bukan densitas solvent, bukan densitas solut, tapi densitas solution atau larutan, yaitu besarnya 1,5 gram per centimeter kubik ya. Ini menunjukkan larutan cukup pekat, cukup lebih dari air ya, karena di dalam air ditambahkan zat terlarut itu tadi sehingga massa jenisnya meningkat ya, 1,5 gram per centimeter kubik. Nah, sahabat kimia, supaya memudahkan perhitungan, sentimeter kubiknya ini perlu dikonversi langsung ke mili ya. Jadi 1 cm kubik itu sama dengan 1 mili. Jadi kita menggunakan 1,5 gram per mililiter. Nah, sekarang kita menuju kepada hitungan ya, sahabat kimia. Di sini Bu Eli akan coret-coret. Karena sudah diketahui asam sulfatnya sekian mol, kemudian airnya sekian mol, maka kita menghitung A ya, molal ya. Molal.
mol solut dalam 1 kilo atau per kilo solvent ini menunjukkan molal ya. Molal itu bisa ditulis dalam satuan mol per kilo ya. Nah, solutnya siapa? Solutnya adalah H2SO4. H2SO4 tadi sebesar 5 mol ya, sahabat kimia ini ya 5 mol. Kita tulis di sini 5 mol. Lalu berapa kilo solvennya? Solvennya adalah 2 kilo ya. 5/2 kilo ya, menjadi 2,5 mol per kilo ya, itu sama dengan bisa ditulis 2,5 M kecil ya. Ingat M kecil ya. Huruf kecil. Nah, sudah selesai ya sahabat kimia untuk molalnya. Nah, sekarang kita menuju ke Bu Eli mau ganti warna ya, sahabat kimia. Hitam saja. Sekarang kita ke B ya. Ini tentang molar ya, sahabat kimia ya. Molar itu adalah mol solut. Mol solut dibagi liter solution. Nah, ini dia ya, liter solution. Ya, itu sama dengan M besar ya, molar. Molar juga bisa kita tulis mol per liter. Ya, sahabat kimia ya. Nah, masalahnya di sini kita nanti akan menjumpai oh ya, solutnya H2SO4. Ya. Nah, mol solutnya ini adalah mol solutnya 5 ya, sahabat kimia ya tadi ya, 5 mol. Nah, sekarang liter solution ya. Apakah ada data liter solution di sini? Ternyata tidak ada. Yang ada adalah data liter solvent 2 liter ya. Sementara kita mendapatkan data densitas larutan 1,5 gram per mili. Oleh karena itu, kita mencari densitas larutan 1,5 gram per mili ya. Sementara ini punya larutan ya. Massa larutan totalnya adalah 2490. 2490 gram ini dibagi X mililiter ya. Jadi di sini X-nya ketemu 1660 mili ya. Ini kita jadikan 1,66 liter. Nah, sahabat kimia, ini kita sebut sebagai volume larutan ya. Ingat, larutan merupakan gabungan dari solut ditambah solvent. Ini kita pindah ke sini 1,66 liter ya, sahabat kimia. Jadi ketemunya adalah 3,01 ya, mol per liter. Mol per liter atau boleh kita tulis 3,01 molar ya, sahabat kimia. Molar. Molar ini adalah M-nya, jangan lupa ini adalah huruf besar ya, huruf besar. Nah, sahabat kimia, seperti ini cara menghitungnya ya. Jadi kita menggunakan densitas dari larutan untuk menentukan volume larutan ya, menggunakan densitas larutan untuk menentukan volume larutan. Mengapa volume larutan ini dibutuhkan pada saat menghitung molaritas ya, sahabat kimia. Kita lanjut dengan pertanyaan yang fraksi molnya. C ya, fraksi mol asam sulfat ya. Ini menunjukkan mol asam sulfatnya dibagi dengan mol asam sulfat itu sendiri ditambah komponen lain. Ya, karena hanya ada asam sulfat di dalam air, maka molnya adalah mol asam sulfat ditambah mol H2O atau mol solventnya ya, sahabat kimia. Nah, mol asam sulfatnya 5 ya. Ini 5 mol, ini 5 mol. Kemudian mol H2O-nya ya, sahabat kimia, kita lihat di sini tadi datanya sudah dihitung 111,11 ya. 111,11 mol. Lalu sahabat kimia bisa menghitung menggunakan kalkulator ketemu 0,043 ya. Ingat tanpa satuan ya,
tanpa satuan. Mengapa? Karena molnya sudah dihabiskan di sini ya. Berikutnya adalah fraksi mol air. Nah, fraksi itu akan adalah bagian ya. Maka kalau seluruh fraksi itu digabungkan itu menjadi satu bagian. Oleh karena itu kita tidak perlu repot menghitung mol air dibagi mol air tambah mol asam sulfur seperti itu. Kita langsung aja 1 dikurang fraksi yang sudah kita hitung ini ya. 2/4 ya. Jadi 1 dikurang 0,043 ya, itu sama dengan 0,957 ya sahabat kimia. Ini juga apa? Tanpa satuan ya. Demikian sahabat kimia, semoga jelas ya. Sudah Bu Eli jabarkan cara menghitung yang mudah tanpa perlu menghafal rumus ya. Kita cukup memahami konsep ya. Nah, next kita menuju ke kontekstualisasi yang kedua yaitu kita menjumpai etilen glikol sebagai radiator coolant ya, pendingin radiator dalam mobil ya. Kita tahu bahwa fungsi radiator di sini, radiator mobil itu memindahkan kalor panas dari mesin mobil ke udara ya. Bayangkan kalau mesin gak ada gesekan di dalam mesin itu menimbulkan panas tentunya, dan panasnya tidak dibuang ke udara ya, mobilnya bisa rusak ya. Oleh karena itu radiator mobil perlu dijaga dengan cara dipelihara, dirawat dengan cara salah satunya adalah memasukkan pendingin radiator coolant ya. Itu ternyata mengandung etilen glikol ya dan air dengan perbandingan volume 1:1 ya. Komposisi radiator coolant itu adalah etilen glikol banding air dengan perbandingan 1:1 ya. Seperti itu sahabat kimia. Nah, contoh soalnya kita mulai di sini. Diperlukan 1,2 etilen glikol. Ini rumus kimia dari etilen glikol ya, C2H6O2. Etilen glikol sebetulnya adalah zat anti beku ya dalam 4 kilo air dalam radiator mobil. Jadi kalau di sini ada tulisan anti beku ini karena kalau di negara dengan 4 musim, pada musim salju, maka radiator mobil yang berisi air akan membeku ya. Maka untuk mencegah pembekuan bisa kita tambahkan etilen glikol ya. Sementara kalau di dalam di negara kita ya, bukan negara 4 musim, itu merawat radiator mobilnya itu dengan etilen glikol dan campuran air ya. Untuk karena sifat dari etilen glikol ini bisa menyerap kalor ya, mempertahankan kalor di dalam radiator mobil itu stabil seperti itu ya sahabat kimia. Di samping ada air ya, air sebagai media yang cukup efektif di dalam menyerap kalor juga ya sahabat kimia. Nah, kembali ke sini, massa molar molekul etilen glikolnya adalah 62 gram per mol. Nah, kembali kita menjumpai data densitas larutan ya, 1,1 gram per cm kubik ya. Nah, di sini larutan itu apa ya? Larutan adalah gabungan solutnya etilen glikol dan air sebagai solvent ya. Hitung berapa konsentrasi larutan dalam molar, molar dan fraksi mol seluruh bagian dari cairan etilen glikol dan air ya. Nah, seperti biasa kita mendata bagian solvent dan solut ya. Solventnya air, solutnya etilen glikol. Masanya ya 4 kilo kita jadikan gram, lalu massa etilen glikol 1,2 kilo kita juga jadikan gram ya, massa molarnya kita catat, lalu kita hitung jumlah molnya. Kenapa dijadikan gram? Karena kita mau menghitung ke molnya supaya mudah ya. Jadi di sini 4.000 gram langsung aja dibagi 18 gram per mol, ketemu sekian mol ya. Sementara jumlah mol pada solutnya yaitu etilen glikol itu 1.200 gram dibagi 62 gram per mol, dapatnya sekian mol ya. Lalu kemudian di sini densitas larutan atau solusinya kita catat juga 1,1 gram per cm kubik. Cm kubiknya kita ubah ke mili. Massa total larutannya itu adalah massa solvent ditambah massa solut, 4.000 tambah 1.200 adalah 5.200 gram. Kita juga data di sini ya. Nah, setelah lengkap datanya, kita langsung eksekusi ini ya sahabat kimia ya. A ya, molal ya, molal ya. Molal atau M.
Ini adalah mol solut. Solutnya adalah etilen glikol. Berarti 19. Langsung aja ya sahabat kimia. 19,35 mol etilen glikol dibagi kilo solvent ya. Jadi dibagi 4 kilo air ya. Solventnya adalah air ya sahabat kimia. Nah, di sini ketemunya Ibu Eli sudah carikan 4,84 mol per kilo ya. Mol per kilo boleh sahabat kimia tulis M kecil ya. Ingat, huruf kecil ya. Next, molar sekarang ya. Molar M besar. Molar adalah jumlah mol zat terlarut dalam liter solution ya. Masalahnya solutionnya mana? Ya, solusinya adalah 5.200 gram ini masaknya ya. Liter solusinya kita belum tahu, maka kita cari dengan menggunakan data massa jenis ya. Densitas itu juga bisa kita katakan massa jenis ya, sahabat kimia ya. Di sini massa jenis solution 1,1 gram per mili sama dengan total masanya 5.200 gram per X mili larutan ya. Sehingga di sini diperoleh 4727,27 gram ya. Maaf, bukan gram ya sahabat kimia, ini mililiter ya, mililiter. Lalu kita jadikan 4,727 liter larutan ya, larutan. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. 4,727 liter ya. Dengan demikian diperoleh nilainya 4,09 mol per liter atau ditulis 4,09 M besar ya. M besar, ingat M-nya di sini huruf besar ya, karena sering Bu Eli jumpai masih banyak yang menulis M kecil itu sebagai molar, atau molar itu yang harusnya M besar ditulis M kecil ya, atau molar yang harusnya M kecil ditulis M besar ya. Ingat, M kecil molar, M besar adalah molar. Baik, kita lanjutkan dengan menghitung fraksi molnya ya. Fraksi mol dari EG, etilen glikol, itu tentunya konsepnya adalah ya mol etilen glikolnya. Etilen glikolnya dibagi mol etilen glikol ditambah komponen lainnya ya, karena hanya ada etilen glikol dan air, maka komponen lainnya adalah mol air ya. Dengan demikian kita tinggal menuliskan mol etilen glikolnya itu adalah 19,35 mol dibagi 19,35 mol ditambah mol air. Sahabat kimia bisa lihat di sini ya. Ini 222,22 mol ya. 222,22 mol ya. Ditulis seperti ini juga bisa ya. Ini dihabiskan satuannya sehingga ketemu 0,08, ingat tanpa satuan ya. Maka fraksi mol airnya tidak perlu dihitung seperti ini, cukup 1 dikurang ya, X etilen glikol ya. Maka 1 dikurang 0,08 itu hasilnya adalah 0,92 ya, tanpa satuan ya. Nah, sahabat kimia, fraksi mol ini kalau dijumlahkan tentu akan sama dengan 1 bagian ya. Jadi fraksi mol itu merupakan masing-masing jumlah mol dari komponen-komponen yang menyusun 1 bagian larutan tersebut. Ya, sahabat kimia sudah jelas ya untuk bahasan nomor 2. Baiklah, sekarang kita menuju ke latihan mandiri ya sahabat kimia. Di sini Ibu Eli mengambil soal kontekstual juga, yaitu hidrogen peroksida H2O2 dengan massa molar molekulnya 34 gram per mol ya. Ini merupakan salah satu bahan pemutih kayu maupun tekstil ya sahabat kimia ya. Nah,
ada larutan sebanyak 100 gram mengandung 30% massa. Nah, sekarang sahabat kimia ada tantangan nih, bagaimana menghitung, mengaitkan, satuan konsentrasi yang umum dipakai dalam bentuk persen ya, persen massa ya. H2O2-nya 30% massa, densitas larutannya 1,11 gram per mili, hitung molaritasnya, dan fraksi mol H2O, boleh ditambahkan fraksi mol airnya ya sahabat kimia ya. Nah, clue-nya adalah Bu Eli tambahkan info ya, 30%, persen itu kan per 100 ya. Jadi kini kita artikan dulu loh sahabat kimia ya. 30% itu adalah 30 gram H2O2 karena ini kan 30% massa H2O2 ya. Jadi 30 gram H2O2 yang terdapat di dalam 100 gram larutan. Jadi per 100, 100 apa? 100 larutan. Nah, sahabat kimia bisa mengulang yang tadi bahwa larutan ini terdiri dari solut dan solvent. Solutnya H2O2, kemudian solventnya air. Dengan demikian tentu mestinya 30 gram H2O2 dan 70 gramnya adalah air. Nah, bagaimana mengaitkan persentase konsentrasi dalam bentuk persen di dalam hitungan molaritas, dan fraksi mol ya, sahabat kimia ya, dengan larutan sebanyak 100 gram. Ingat ya, massa larutannya adalah 100 gram ya. Massa larutan 100 gram, densitas larutannya adalah sekian gram. Nah, sahabat kimia bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar atau juga bisa bertanya ya. Kita belajar bersama dan semangat berlatih. Semoga penjelasan video ini menambah wawasan dan memperkuat fondasi dari konsep hitung tanpa rumus pada bab sifat koligatif khususnya pada satuan konsentrasi molar, dan fraksi mol ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nah, ini adalah salah satu referensinya ya sahabat kimia ya. Terima kasih.